Salam jumpa. Saya akan menjelaskan silabus mata kuliah bisnis digital. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pengampu mata kuliah ini. Kemudian saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini. Setelah itu, saya akan menjelaskan aturan-aturan pada mata kuliah ini, termasuk aturan penilaian. Terakhir, saya akan membahas penjadwalan dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini akan diampu oleh dosen yang sudah sangat berpengalaman. Saya akan menjelaskan biodata dan kontak beliau. Beliau bernama Gunawan Wibisono. Lebih akrab dipanggil Pak Gunggu. Beliau lulusan sarjana akuntansi dari FEB UGM dan telah menjadi dosen sejak tahun 2006. Minat beliau adalah pada bidang sistem informasi, audit, dan akuntansi keuangan. Beliau juga memiliki kanal YouTube Gunggu Learning untuk menyampaikan kuliah-kuliahnya. Pak Gunggu dapat dikontak melalui berbagai macam akun media sosialnya. WhatsApp Pak Gunggu lewat nomor 0818263713. Facebook, Twitter, ataupun Instagram Pak Gunggu juga dapat Anda ikuti. Selain itu, Anda juga dapat mengontak Pak Gunggu lewat emailnya di gunawanw@ugm.ac.id. Sekarang saya akan menjelaskan mata kuliah ini. Mulai dari deskripsinya, capaian yang diharapkan, dan metodologinya. Mata kuliah ini terutama berfokus pada bisnis digital, di mana referensi lain menyebutnya sebagai e-bisnis. Bisnis digital di sini dipandang sebagai istilah luas dari penggunaan teknologi informasi, terutama internet yang digunakan untuk mengubah proses bisnis utama dalam sebuah organisasi. Proses bisnis utama tersebut termasuk rantai pasokan utama dan kegiatan pendukung lainnya. Mata kuliah ini pertama-tama akan memperkenalkan bisnis digital dan menguraikan beberapa peluang di pasar digital. Setelah itu mata kuliah ini akan membahas beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bisnis digital, termasuk teknologi digital disrupsi yang muncul di era baru-baru ini. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang tantangan hukum, sosial, dan keamanan dalam bisnis digital, termasuk efek pandemi COVID-19. Kemudian, mata kuliah ini akan menunjukkan cara menerapkan strategi bisnis digital dalam suatu organisasi. Kedua, mata kuliah ini akan dilanjutkan dengan membahas aplikasi-aplikasi bisnis digital di organisasi, baik pada rantai utama bisnis maupun pada rantai pendukungnya. Terakhir, mata kuliah ini juga akan menekankan pada bagian e-commerce dari bisnis digital, termasuk jenis, strategi, warisan dan aplikasi e-commerce terbaru yang populer. Capaian pembelajaran dibagi menjadi dua. Pertama adalah tujuan pembelajaran yang terdiri atas 1. Kemampuan untuk mendefinisikan dan membedakan karakter dari bisnis digital yang ada. 2. Kemampuan untuk memahami berbagai aspek dari bisnis digital, dan 3. Kemampuan untuk mengimplementasikan pemahaman atas bisnis digital di dunia nyata. Sedangkan yang kedua adalah capaian kompetensi yang terdiri dari 1. Memiliki kompetensi untuk mengkomunikasikan informasi mengenai dan melalui bisnis digital. 2. Memiliki kompetensi untuk memberikan penalaran etis atas berbagai isu pada bisnis digital. 3. Memiliki kompetensi untuk menyiapkan informasi-informasi yang diperlukan organisasi mengenai dan melalui bisnis digital. 4. Memiliki kompetensi untuk bekerja dalam sebuah tim bersama rekan dalam kelas. Dan 5. Memiliki kompetensi untuk memimpin di dalam kelas, baik pada skala kecil maupun skala yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan membahas metodologi pembelajaran. Metode pembelajaran mata kuliah ini didesain menggunakan sistem penyampaian daring campuran. Mata kuliah ini juga dapat berjalan semi-otonom sehingga dapat dipakai untuk perkuliahan metode bauran. Pada intinya, ada 4 hal metode pembelajaran utama pada mata kuliah ini. Pertama, penggunaan metode asinkron interaktif untuk aktivitas sebelum tiap pertemuan kuliah.
Mahasiswa harus menyelesaikan beberapa aktivitas, seperti 1. Membaca materi perkuliahan di buku interaktif yang telah disiapkan, 2. Menonton video rekaman materi yang telah disiapkan, dan 3. Menjawab pertanyaan-pertanyaan kajian dari materi-materi tersebut. Untuk dapat melanjutkan ke aktivitas berikutnya, misalnya mengikuti kuis dan mengisi daftar presensi pada pertemuan perkuliahan, mahasiswa harus telah menyelesaikan aktivitas ini terlebih dahulu. Kedua, metode sinkron untuk kuliah dan diskusi. Pada metode ini mahasiswa dan pengampu akan bertatap muka langsung secara daring melalui aplikasi konferensi video yang tautannya sudah dipersiapkan. Dosen dapat memberikan informasi tambahan dan atau berdiskusi atas materi yang sebelumnya telah dibaca dan ditonton oleh mahasiswa. Sesi diskusi sinkron ini adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi secara langsung. Tim presenter juga dapat diminta untuk menyajikan presentasinya pada sesi ini secara langsung dan sekaligus diadakan diskusi interaktif secara langsung dengan teman-teman satu kelas. Ketiga, penilaian sendiri oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat mengikuti penilaian sendiri berbasis penilaian antar rekan untuk presentasi yang telah disajikan oleh tim presenter, dengan kriteria yang sudah tertulis pada silabus. Selain itu, atas partisipasi mahasiswa pada sesi sinkron sebelumnya, mahasiswa juga dapat memberikan nilai sendiri ke diri masing-masing dan dicatat pada aplikasi Elok. Terakhir, diskusi asinkron di forum daring. Mahasiswa dapat melanjutkan diskusi dengan dosen dan atau sesama mahasiswa lewat forum diskusi. Pada tiap sesi pertemuan, mahasiswa wajib aktif pada forum diskusi untuk dapat melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Keaktifan diskusi dapat dilihat dari postingan atau balasan atas suatu posting yang dilakukan oleh mahasiswa. Berikutnya, tambahan keterampilan khusus. Mahasiswa perlu belajar sendiri keterampilan khusus menggunakan aplikasi-aplikasi berikut untuk mendukung keberhasilan mata kuliah ini. Microsoft Word untuk membuat proposal proyek interaktif. Microsoft Excel atau HTML5, H5P, atau aplikasi pihak ketiga lainnya untuk membuat desain aplikasi sistem informasi. Microsoft PowerPoint untuk mempresentasikan proyek sistem informasi. Microsoft Project untuk mengelola proyek sistem informasi dan membuat Gantt chart. Apabila tidak dapat mengakses aplikasi, dapat menggunakan Excel dan atau aplikasi pihak ketiga lainnya. Microsoft Visio untuk menggambar diagram aliran data. Apabila tidak dapat mengakses aplikasi, dapat menggunakan Word dan atau aplikasi pihak ketiga lainnya. Modul pembelajaran mandiri beserta video tutorial telah tersedia pada tautan yang dibagi di sini. Referensi. Mata kuliah ini menggunakan buku utama Systems Analysis and Design edisi ke-10, karya Kendall dan Kendall, terbitan Pearson International. Buku dapat diakses lewat Elok dengan aplikasi Vital Source Bookshelf bagi mahasiswa FEB UGM. Mahasiswa yang lain dapat mengakses melalui bab-bab interaktif yang disediakan di materi pembelajaran tiap pertemuan. Selanjutnya, aturan perkuliahan. Aturan ini terdiri dari aturan akademik, aturan kelas, dan aturan penilaian. Pada aturan akademik, mahasiswa wajib mengikuti semua aktivitas perkuliahan. Hampir semua aktivitas berurutan, sehingga apabila mahasiswa tidak menyelesaikan satu aktivitas dengan baik, maka aktivitas berikutnya tidak dapat dibuka. Beberapa aktivitas hanya dapat diselesaikan apabila mahasiswa telah selesai melakukan aktivitas pada waktu tertentu, misalnya, menonton video perkuliahan harus sampai selesai, kemudian harus menjawab pertanyaan kajian video, dengan waktu minimal 20 menit. Semua kondisi harus dipenuhi untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Mahasiswa juga wajib mengisi presensi sendiri dan tidak diperkenankan untuk melakukan kecurangan akademik dalam bentuk apapun, termasuk plagiarisme dan mematikan video pada sesi diskusi sinkron. Apabila terbukti akan menerima penalti dalam bentuk pengurangan nilai hingga yang terberat dikeluarkan dari perguruan tinggi masing-masing. Selain itu, mahasiswa juga harus berpartisipasi pada tiap sesi dan aktivitas untuk dapat menyelesaikan mata kuliah ini.
Apabila diketemukan satu mahasiswa saja yang tidak pernah berpartisipasi, maka nilai satu kelas akan diturunkan satu tingkat, misal dari A ke A-. Pada aturan kelas, mahasiswa diwajibkan untuk berpakaian rapi dan sopan saat sesi sinkron dan juga wajib menyalakan kamera. Apabila tidak dapat menyalakan kamera dengan alasan apapun, mahasiswa dianggap tidak mengikuti perkuliahan dan dianggap absen. Gunakan gawai alternatif apabila ada permasalahan teknis dan pastikan baterai perangkat penuh sebelum sesi diskusi sinkron, termasuk apabila terjadi mati lampu. Mahasiswa dan dosen berkewajiban untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya apabila terdapat masalah teknis. Sesi sinkron akan dilaksanakan dengan waktu maksimal 1 jam, sehingga akan mengurangi beban lelah dan beban kuota. Mahasiswa juga akan secara otomatis wajib menyetujui sesi sinkron untuk direkam dan diawasi untuk keperluan pengendalian internal. Selain itu, rekaman sesi sinkron juga akan dipublikasikan pada laman Elok untuk dapat ditonton oleh mahasiswa yang dapat mengakses tautan rekaman. Pada aturan penilaian, terdapat 6 buah komponen penilaian, yaitu 1. Partisipasi, dinilai oleh mahasiswa sendiri dengan komposisi 20%. 2. Presentasi, dinilai oleh rekan mahasiswa sendiri, dengan komponen detail seperti tertulis di silabus dan komposisi 15%. 3. Tugas, PR, dan kuis, dinilai oleh asisten dan sistem, dengan komposisi 15%. 4. UTS, dinilai oleh sistem dan dosen, dengan komposisi 20%. 5. UAS dinilai oleh sistem dan dosen dengan komposisi 20%. 6. Laporan akhir proyek dinilai oleh dosen dengan komposisi 10%. Untuk konversi nilai, huruf A hanya didapatkan apabila memperoleh nilai minimal 90 ke atas. Interval sebesar 5 poin menjadi urutan konversi selanjutnya seperti tertulis pada silabus. Untuk penjadwalan materi, pertama-tama mata kuliah ini akan membahas gambaran umum atas bisnis digital, termasuk definisi dan perbedaannya dengan e-bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis bisnis digital, melihat justifikasi organisasi untuk beralih ke bisnis digital. Setelah itu, mata kuliah ini akan menjabarkan beberapa tipe bisnis digital, terutama atas e-commerce. Berikutnya, akan dibahas infrastruktur yang diperlukan oleh bisnis digital, diikuti dengan tantangan yang dihadapi organisasi saat menerapkan bisnis digital. Pertengahan semester akan diakhiri dengan pembahasan atas strategi penerapan bisnis digital dalam organisasi. Setelah itu, akan diakhiri dengan membahas aplikasi-aplikasi bisnis digital dalam bisnis secara lebih detail dan membahas e-commerce muktahir yang muncul baru-baru ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.